Oke, jadi software yang kita gunakan sebenarnya adalah software untuk apa ya istilahnya? Visualisasi penampang aliran. Jadi kayak ketika kemarin kalian di sungai atau di saluran terbuka kayak gitu, nah kira-kira kita pengen mensimulasi model tersebut ke dalam software, kayak kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya seperti ini, kita pengen tahu apakah saluran kalian itu bisa terdampak banjir apa enggak, atau misalnya perlu mitigasi banjir yang baik di saluran itu seperti apa. Nah, kurang lebih software yang akan kita bahas pada praktik mengujikan nanti kurang lebih akan seperti itu. Sebenarnya ini adalah saluran ya, sungai. Nah, karena volume banjirnya deras, sehingga kan melimpas, sehingga terjadi banjir. Nah, kurang lebih nanti kita kayak mau mensimulasi hal ini gitu loh. Maksudnya di daerah X ini banjir apa enggak, intinya seperti itu sebenarnya. Cuman dasarnya untuk analisis banjir kan di hidrologi, nanti ada mata kuliah sendiri. Jadi kita di sini nanti praktikumnya kayak pakai data sekunder aja, nggak perlu data real di lapangan seperti apa. Jadi biar bisa capaian belajarannya adalah kalian ngerti gimana cara analisis pakai sumber itu. Kan kalau kita berbicara kalau gambar bangunan itu kan kita pakai AutoCAD. Kemudian nanti udah pakai BIM. Habis itu kalau kita berbicara masalah geoteknik, kita ada GeoStudio, ada apa lagi? Plexis. Nah, kalau di hidro, di air, kita biasa pakai software yang nanti akan kita bahas di praktikum ini. Tapi kita ini untuk hari ini kita review dulu sebelum masuk ke arah sana. Diulangi, Mas. Kondisi terakhir kali belik. Ini jembatan. Air sudah masuk ke pemukiman. Bludak. Oke, itu berapa footage dari masyarakat sekitar ketika terjadi banjir di daerah itu. Oke, jadi ini sebenarnya debit saluran itu kan kemarin kalian udah ngitung caranya yang pakai metode float itu kan. Nah, sebenarnya kalau di hidrologi kita ada metode lain untuk analisis debit yang lebih analitis, intinya seperti itu. Yang pertama kita bisa pakai metode rasional, metode rasional sama metode Nakayasu. Cuman di praktikum ini kita nggak pakai metode yang lebih complicated. Mungkin kita akan eliminasi yang metode Nakayasu. Kita pakai metode yang rasional yang lebih gampang. Ini rumusnya cuman Q sama dengan CIA itu loh, CIA untuk analisis debit banjir. CIA. Kurang lebih seperti itu. Kemudian tadi kalau kita berbicara masalah banjir itu kan terjadi karena Q saluran itu lebih kecil daripada Q banjir, ya kan? Jadi kalau misalnya kita analisis Q saluran, ini dari mana ini Q saluran? Dari analisis hidrolika. Analisis hidrolika itu yang rumus Manning dan lain sebagainya, jadi kita bisa tahu tampungan kapasitas hidrolikanya berapa. Nah, Q banjir ini adalah Q yang ada di lapangan dari analisis hidrologi. Ini hidrolika, ini hidrologi. Jadi Q banjir itu Q aliran yang terjadi di sungai itu. Jadi kan kemarin kalian ngitung debit alirnya pakai metode float. Itu kan pasti Q-nya itu pasti akan lebih kecil dibandingkan Q saluran sehingga nggak meluap atau nggak banjir. Tapi kan kita nggak tahu debit banjir di masing-masing periode kan beda-beda. Jadi mungkin kalian ketika kemarin kalian analisis atau ngambil eksperimen datanya itu ketika
nggak hujan atau sedang musim kemarau, jadi debitnya nggak terlalu besar kayak gitu kan. Cuman kalau kalian lihat waktu musim hujan, ketika banjir, apakah salurannya bisa atau masih bisa menampung sehingga atau terjadi banjir. Nah, kurang lebih nanti kita akan mensimulasikan ke arah sana seperti itu. Oke, nanti lebih detailnya kita akan bahas di next meeting aja. Jadi ini preview awal aja terkait analisis setelah ini. Oke, kalau bisa kalian lihat ini ada di Embung Langansari, ini di Embung Langansari di Jogja situ. Ini harusnya bisa diputerin videonya. Oke. Jadi yang kalian lihat banjir di awal video tadi itu di daerah sini. Nah, itu kan salurannya kecil banget, saluran hidrolikanya. Jadi kalau kalian analisis pakai rumus hidrolika di sini, kan kalian dapat ki hidrolikanya berapa, ki salurannya. Padahal ki banjir yang terjadi setiap tahun itu ketika musim hujan itu lebih besar daripada ki di salurannya ini, sehingga terjadi banjir. Tadi itu di arah di dekat sini. Nah, bisa kita lihat ya, ini salurannya itu di sini. Nah, padahal beberapa peraturan Kementerian PUPR seperti itu atau peraturan terkait sungai, sebenarnya untuk di bantaran sungai itu sekitar jarak sekian meter ke kiri sama kanan tidak boleh difungsikan sebagai area pemukiman. Cuman ini mungkin dari historinya ada suatu hal yang terjadi sehingga dibangunlah banyak pemukiman penduduk di sekitar sungai ini. Jadi sebenarnya alaminya kan sungai yang terjadi di bumi kita itu kan udah bisa beradaptasi dengan volume hujan atau volume banjir yang terjadi kan. Cuman dikarenakan intervensi manusia kayak pembangunan dan lain sebagainya, akhirnya sungai yang awalnya alami itu bisa menampung banjir, nggak bisa menampung banjir kembali. Sehingga iya kita perlu adanya rekayasa engineering dan lain sebagainya untuk meminimalisir bencana tersebut. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, kita bahas besok masalah ini. Review aja. Nama software-nya adalah Hekras. Kalau kalian lihat ya, Hekras di sini. Oke, nanti kita bisa kalau pelan-pelan analisisnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nanti hasil simulasinya untuk Hekras. Jadi ini tadi simulasi ketika kita gambar sungainya. Sungai yang tadi kita lihat di video tadi, itu disimulasi seperti ini, kurang lebih. Nah, ini adalah hasil dari penampang sungai ketika banjir. Jadi ini sungainya itu maksimal segini, merah ini. Dan biru ini berarti artinya airnya melimpas, sudah banjir gitu lah istilahnya seperti itu. Nah, kurang lebih nanti sama seperti, nah ini jembatan yang ada di video awal tadi. Ini jembatan, airnya nyampe sini berarti banjir terjadi di situ. Ini banjir lagi. Intinya semuanya yang ada di sini banjir, kurang lebih seperti itu. Nah, salah satu yang akan kita praktekkan di sini nanti adalah kalau banjir dikarenakan kapasitas hidrolikanya kurang, berarti kan kita perlu nambah kapasitasnya kan. Berarti nanti kita perlu menambah kapasitas penampang. Misalnya sungai diperlebar. Misalnya seperti itu. Oke, nanti ini kita bahas berikutnya aja, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah diperlebar, jadinya seperti ini. Jadi yang awalnya ketinggiannya banjir ya melimpas atau meluap, ketika diperlebar 2 meter, banjirnya menurun ke sini. Oke, ini ketika sebelum diperlebar, ini setelah diperlebar, ini juga turun. Ini juga sama, awalnya meluap, banjir, ini juga menurun elevasi banjirnya. Ini juga sama, elevasinya menurun, kurang lebih seperti itu. Oke, tapi ternyata beberapa komponen
segmen sungai meskipun diperlebar ternyata masih terjadi limpasan. Berarti kita perlu nambah dimensi lagi di area ini kan, berarti misalnya ditambah 3 atau 4 meter. Nanti pasti akan nurun lagi kan banjirnya. Ini ketika sebelum sesudah ini masih banjir, sebelum sesudah dan seterusnya, kurang lebih ya akan kita praktekkan seperti itu. Cuma nanti kita nggak terlalu kompleks bentuknya yang ini ya, macam-macam kayak gini. Mungkin kita lebih sederhana aja, misalnya saluran yang trapesium seperti ini, trapesium atau kotak ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk analisis praktikum setelah ini. Jadi kita lebih ke main software aja. Kalau kemarin udah banyak ke lapangan, udah praktikum dengan apa istilahnya, benda-benda seperti itu. Setelah ini kita masuk ke praktikumnya bagian simulasi software aja. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekilas tentang preview software yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, kurang lebih seperti itu. Oke, intinya adalah untuk simulasi yang sebenarnya tujuan kita, kenapa kita perlu pakai simulasi. Misalnya seperti ini, kalau misalnya kalian nanti ada di policy makers, misalnya kalian menjabat itu ya di dinas perhubungan atau di kementerian perhubungan atau di mana yang bertanggung jawab atas pembangunan atau pelebaran saluran atau drainase seperti itu, kan kalian perlu tahu kalau misalnya dilebarin itu kira-kira banjir nggak sih. Jadi sebenarnya fungsi dari software untuk mensimulasi adalah kita pengen tahu kondisi ketika nanti diperlebar, kondisi nanti ketika diperdalam salurannya, apakah banjir apa enggak. Jangan-jangan kalau kita perlebar ternyata masih banjir. Jadi kan sia-sia nanti kalau misalnya kalian ngeluarin anggaran yang banyak kayak gitu. Jadi simulasi tujuannya agar kalian bisa tahu kondisi sebelum kalian menerapkan kebijakan itu. Kurang lebih seperti itu. Sehingga bisa dikatakan simulasi bisa membuat suatu kebijakan itu efektif karena cost-nya murah. Jadi kalau misalnya kalian udah simulasi nih, terus kalian florkan atau sosialisasi ke masyarakat, kalau misalnya diperlebar, ini bisa nggak banjir loh ternyata. Habis itu disetujui kan berarti cost-nya lebih murah daripada tiba-tiba langsung diperlebar ternyata masih banjir. Pasti akan banyak konflik, nggak hanya secara horizontal kepada masyarakat, tapi juga secara vertikal dengan yang membuat kebijakan seperti itu. Terus kita bisa memilih metode yang paling tepat. Tadi ya di beberapa segmen tadi kan ternyata ketika diperlebar masih banjir, sehingga perlebarannya perlu perlu diperdalam lagi. Jadi kita bisa tahu segmen-segmen mana yang perlu diperlebar sekian meter, diperdalam sekian meter, kurang lebih seperti itu. Itu simulasinya untuk masalah keras. Oke.